Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita update lagi mengenai bantuan BPNT tahap 3 teman-teman untuk pencairannya dan juga kapankah batas akhir pencairan tahap 3. Kemudian juga untuk update informasi pencairan PKH tahap 3 teman, ada tanggal-tanggal penting yang juga perlu teman ketahui untuk kapankah detailnya verifikasi validasi data lalu mulai pencairan untuk bantuan PKH tahap 3. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir untuk update-nya. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate Mitra Kerja dan juga bantuan lainnya, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi sekarang sudah tanggal 4 Juli teman-teman ya, dan ini pun juga sudah berlangsung makin merata, makin meluas untuk pencairan BPNT tahap 3 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah berubah statusnya menjadi Mei Juni, yang belum cair mohon bersabar teman-teman, untuk pencairannya masih dilakukan untuk semua KKS Bank, jadi baik Bank BNI, Mandiri, BSI, dan juga Bank BRI teman-teman. Dan juga untuk update informasi tanggal-tanggal penting di bulan Juli teman-teman, informasinya ada untuk pencairan BPNT tahap 3 dan juga PKH tahap 2 itu masih berlangsung sampai dengan sekarang, dan itu akan terakhir pencairannya di tanggal 15 Juli teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum cair, ini masih ada waktu sampai dengan tanggal 15 Juli untuk pencairannya. Jadi buat teman-teman mohon bersabar sampai dengan tanggal 15 Juli, terutama juga buat teman-teman yang keterangannya sudah berubah menjadi Mei Juni untuk bantuan BPNT tahap 3, jadi masih ada sekitar 11 hari lagi untuk proses pencairannya. Jadi memang masih beberapa belum cair, tapi sudah sebagian besar cair, dan bahkan ini pun juga hampir rampung 100% teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang terdatanya itu ada kekeliruan, ada perlu dicek ulang, sehingga perlu waktu lebih lama untuk proses pencairannya. Jadi buat teman-teman juga nanti, teman-teman bisa cek berkala di rekening, di ATM semua, dan juga yang pakai M-Banking bisa cek berkala di M-Bankingnya. Jika sudah masuk, untuk langsung segera dicairkan uangnya jika sudah masuk ke rekening teman-teman. Jadi buat teman-teman masih ada waktu. Jadi buat yang belum cair jangan khawatir, jangan berpikir aduh udah nggak cair nih, udah nggak tercatat, sudah dihapus. Selama kalian ditetapkan sebagai penerima dengan keterangan di cek bansos iya, lalu berubah periode jadi Mei Juni, itu punya peluang yang besar banget untuk bisa dapat bantuan lagi teman, seperti itu. Kemudian juga untuk teman-teman yang PKH tahap 2-nya belum cair pun ternyata masih berlangsung walaupun tidak banyak teman-teman. Masih ada sisa yang belum dicalurkan, jadi masih akan diproses sampai dengan pertengahan bulan, yaitu di tanggal 15 Juli. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke PKH tahap 3 teman-teman. Jadi kita bisa lihat juga untuk PKH tahap 2 pun itu belum selesai, jadi memang tidak mungkin itu dicairkan di awal bulan ini. Dan juga pun itu perlu proses verifikasi dan juga validasi yang sudah berlangsung sejak tanggal 1 Juli kemarin teman. Jadi ada bertahapan. Jadi kayak di awal 1 Juli sampai 7 Juli itu adalah tahap verifikasi dan juga validasi gelombang 1. Dilanjutkan dari tanggal 8 ke tanggal 15 untuk validasi tahap gelombang 2. Jadi akan dicek siapakah yang masih layak, dan juga input sistemnya dari bawah teman-teman. Jadi maksudnya adalah untuk proses verifikasi ini dari pihak pendamping, dari pihak desa yang akan melaporkan ke pusat atau ke Mensos. Jadi inilah yang dipakai untuk memberikan pencairan di tahap 3. Jadi memang akan ada kayak verifikasi ulang. Jadi buat teman-teman kemarin PK tahap 2 dapat, ada kemungkinan juga untuk tahap 3 tidak dapat, tapi tergantung lagi. Jika emang kalian dianggap masih layak, masih sesuai, itu masih akan dapat teman-teman. Kalau jangan berpikir kalau sekarang dapat, next juga pasti akan dapat, karena emang sekarang masih ada proses verifikasi dan juga validasi ulang. Jadi mungkin ada sebagian kecil yang tidak dapat lagi dan digantikan oleh KPM PKH baru teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk tanggal 15 adalah tanggal untuk batas akhir pencairan BPNT tahap 3, juga batas akhir pencairan PKH tahap 2. Kemudian akan dilakukan dengan verifikasi sampai dengan akhir Juli teman-teman. Jadi minggu terakhir akan mulai persiapan untuk pencairan PKH tahap 3. Setelah semua data valid dan juga sudah file untuk verifikasinya, baru akan dipersiapkan. Jadi memang paling cepat itu akan pencairan tuh di akhir Juli tanggal 31 atau mungkin di minggu awal Agustus teman-teman. Untuk paling cepat
mulai pencairan PKH-nya. Jadi buat teman-teman mohon bersabar, karena saya yakin juga ini akan kelarin dulu untuk BPT tahap 3 dan juga PKH tahap 3 sampai dengan clear juga, lalu verifikasi selesai, baru nanti akan mulai di proses pencairan PKH tahap 3. Jadi buat teman, mohon bersabar, nggak lama lagi kok, ini sekitar lagi mungkin sekitar 3 mingguan lagi. Jadi buat teman-teman, semoga saja juga segera selesai untuk proses verifikasinya dengan cepat, lalu juga bantuan BPNT tahap 3 pun juga semua dilakukan dengan lancar, itu juga dengan PKH tahap 2 sebelumnya yang masih ada beberapa yang masih belum diproses teman-teman. Seperti itu ya. Jadi teman, tanggal-tanggal penting untuk pencairan di bulan Juli ini, BPNT tahap 3 dan juga PKH tahap 2 itu akan diproses paling lambat sampai tanggal 15 Juli. Lalu juga verifikasi PKH tahap 3 itu dari awal Juli sampai dengan akhir Juli. Dan nanti kemungkinan paling cepat itu di akhir Juli tanggal 31, mungkin di awal Agustus itu mulai akan diproses. Dengan harapan juga dipercepat untuk proses pencairannya teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman itu sih untuk update-nya, semoga bermanfaat. Dan juga nanti saya akan bahas mengenai bantuan PIP teman-teman yang juga buat juga ketahui untuk proses pencairannya, lalu juga update-nya bagaimana. Lalu juga untuk bantuan lain juga kayak CPNS juga nanti untuk informasinya akan saya bahas di next video. Karena walaupun belum pendaftaran dibuka, tapi itu sudah bisa buat account. Nanti saya akan buatkan informasi bagaimana cara buat account di aplikasi CPNS untuk teman-teman yang mau daftar CPNS. Dan juga nanti akan juga untuk tips dan trik. Dan juga untuk cara-cara tahapan-tahapan sampai dengan kalian bisa mengikuti seleksi sampai dengan selesai untuk CPNS-nya teman. Seperti itu juga di Bakemun itu kemungkinan di bulan September untuk pembukaan gelombang CPNS-nya seperti itu. Dan juga untuk prakerja pun kemarin sudah resmi tutup untuk gelombang 26, jadi kemungkinan itu besok sudah pengumuman lolos gelombang 26. Jadi buat teman-teman yang sudah gabung gelombang, kalian persiapkan e-wallet, rekening dari sekarang. Untuk nanti jika sudah lolos, kalian tinggal sambung rekening dan bisa mulai beli pelatihan di prakerja untuk dapat isi tambahan Rp60.000 dan juga menyelesaikan survei evaluasi kali 2 Rp50.000 teman, seperti itu ya. Jadi banyak teman update mengenai bantuan pemerintah, program prakerja, CPNS, ini juga akan juga bahas bertahap nanti untuk juga penghasil uang. Jadi buat teman yang mendapat uang tambahan dari rumah cukup dengan smartphone itu bisa banget. Jadi stay tune terus teman-teman dan mohon dukungannya. Buat teman-teman jika kalian suka dengan channel ini, please kalian like, kalian komen positif, dan juga kalian subscribe channel ini buat yang belum subscribe. Dan juga pastikan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info terupdate seputar bansos, prakerja, CPNS, dan juga aplikasi penghasil uang. Jadi lengkap teman-teman. Jadi sekian dari saya. Buat yang belum subscribe, please subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!